Hari ini kita akan melakukan rutinitas podcast sesuai dengan schedule yang sudah terbiasa di NHRI. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari IKRA Consulting. Ya, ada kedatangan dua orang tamu yang ganteng-ganteng pada hari ini. Perkenalkan ya, ada Bapak Indra, kemudian ada di sebelah kanan saya ada Bapak Frankie. Ya, hari ini beliau berdua yang akan mengupas tuntas mengenai apa sih itu IKRA. Oke, kita mulai saja. Kita kasih waktu dan kesempatan buat yang terhormat Bapak Indra untuk memperkenalkan seluk-beluk IKRA itu apa. Kemudian ada visi dan misi yang akan disampaikan oleh beliau. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi sahabat NHRI. Perkenalkan kami IKRA Consulting, sebuah firma konsultan pajak dan konsultan keuangan yang berdiri sejak 2016 secara firma. Lama Pak ya? Lama. Kami dari berbagai macam konsultan, ada yang dari perusahaan, dari konsultan, ada yang bernaung di IKRA Consulting. Kami memiliki visi untuk untuk bersama mencari solusi segala permasalahan masalah perpajakan dan keuangan. Dan misi kami adalah menjadi partner perpajakan yang sangat friendly. Makanya di tagline-nya IKRA Consulting, your friendly tax partner. Mantap ini Pak ya. Jadi friendly dulu, teman dulu. Jadi nanti bisnis, uang itu akan kita diikutin ya Pak ya. Tidak terlalu memikirkan. Jadi kami adalah baik. ingin menjadi teman, kemudian ingin sharing, menjadi tempat untuk bisa bertukar pikiran dan bisa mencari solusi terhadap isu-isu perpajakan maupun keuangan. Nah, kami ini saat ini ada 3 partner, dalam kemudian ada partner lain yang berafiliasi, partner akuntan publik dan partner kantor jasa akuntan. Jadi pajak ada 3 bisnis, ada pajak, ada audit dan KJA. Dan di pajak ada 3 partner, di audit ada beberapa. Berarti lengkap Pak ya. Begitulah kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Indra untuk perkenalan dan seluk-beluk dari IKRA sendiri. Nah, ini terkait dengan IKRA itu pasti nih punya beberapa skup bisnis ya atau servis ya yang akan diberikan atau dikerjakan atau dipersembahkan untuk teman-teman semua member NHRI ataupun di luar member NHRI yang akan mencoba friendly dulu Pak ya, berteman dulu, baru dari situlah semua keluh kesah atau permasalahan yang timbul mungkin akan dibantu ya sama Pak Frankie mengenai servis dari IKRA sendiri. Apa sih Pak? Boleh diceritakan Pak itu Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Cita. Jadi memang di IKRA Consulting sendiri kita ada beberapa servis ya yang ingin kita sampaikan atau kita tawarkan lah, yang existing maupun yang memang saat ini kita sedang berjalan di beberapa klien kami ya. Baik. Yang pertama adalah sisi compliance Pak. Compliance. Yang kedua kita ke tax audit. Terus yang ketiga adalah tax objection. Terus selanjutnya adalah appeal. Terus ada juga yang di ranahnya PK gitu. Terus yang selanjutnya memang yang paling hangat nih Pak, isu yang paling hangat di beberapa perusahaan multinasional company ya, terutama adalah terkait dengan isu transfer pricing. Nah, kebetulan memang kita core bisnis kita yang paling utama itu ada di transfer pricing Pak. Jadi hampir 80% dari core bisnis kita itu ada di transfer pricing. Berarti kalau ada perusahaan yang sekarang bermasalah dengan dalam tanda kutip sedang dibidik dari kantor pajak mengenai transfer pricing, bisa langsung support Pak ya? Bisa. Mantap. Jadi memang dari beberapa pengalaman kami nih Pak terkait dengan perusahaan multinasional company itu kan memang yang paling signifikan itu. Ya, itu disorot ya dari Bank Indonesia juga, dari
perpajakan juga Pak ya. Betul Pak. Jadi makanya hal itu yang paling signifikan lah majority yang di sisi kami. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan tax planning Pak. Ini kan bagi perusahaan gimana caranya sih kita lebih mereduce pembayaran pajak kita, tapi dengan catatan adalah yang legal gitu Pak. Baik, Jadi sesuai dengan undang lah begitu ya. Baik. Terus yang selanjutnya ada beberapa case yang kami tangani itu adalah terkait dengan likuidasi Pak. Likuidasi. Udah izin lah gitu ya. Iya. Sama beberapa company lah, kalau boleh dibilang sih ada beberapa perusahaan yang bermasalah dengan labor cost atau dengan union mereka, akhirnya memutuskan bahwa shareholder-nya untuk menutup operationnya di Indonesia. Baik. Gitu. Mungkin itu sih Pak. Baik, kalau secara waktu sendiri untuk servis yang terakhir itu biasanya makan berapa lama itu Pak waktu? Kalau dari tim Bapak yang menangani itu? Untuk yang likuidasi Pak? Iya. Untuk yang likuidasi sebenarnya ada beberapa hal ya Pak. Memang ada beberapa ganjalan sih. Karena memang di dalam undang-undang pajak itu sendiri adalah di saat kita itu melakukan penutupan perusahaan kan harus diaudit Pak. Betul. Artinya memang harus disahkan apakah mereka itu punya hutang pajak atau enggak. Ya. Yang kedua, masalah yang sering timbul adalah mereka itu punya standing asset Pak. Karena kalau kita punya standing asset yang lebih dari TTKP itu kan memang tidak boleh bisa ditutup NPWP. Ya. Artinya mereka harus menjual dulu gitu aset. Baik. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kalau shareholder-nya itu ada satu atau lebih dari satu Pak. Kadang-kadang kalau udah di ujung tuh kadang saling tarik ulur gitu. Ya. Jadi ini jadi kewajiban siapa nih gitu. Iya. Soal seperti itu. Baik. Jadi yang jadi problem lah yang menyebabkan kenapa di proses likuidasi itu agak panjang sih. Oh, baik. Tapi secara prinsipal Ikra Consulting bisa menyelesaikan lah ya. Bisa sih Pak, karena memang di beberapa pengalaman kami sih untuk tahun ini tuh ada sekitar 4 company yang kita tangani. Oke, baik Pak. Pak Frankie ngomong-ngomong nih ya, berdiri dari 2016 sampai tahun sekarang dan sudah cukup lama. Ya. Boleh tahu nggak Pak ini customer Bapak atau klien-klien Bapak itu perusahaan mana aja? Gitu Pak. Karena kan di sini banyak industri itu ada PMA Jepang, Korea, kemudian India, Amerika dan lain-lainnya. Kalau klien Bapak sendiri kebanyakan apa? Boleh cerita Pak? Oh iya oke Pak. Jadi dari tahun 2016 memang majority klien kami adalah 86% adalah Japanese company. Oh, cocok nih berarti ya dengan NHRI. Kebanyakan juga ini Japanese company Pak. Kebetulan ini di NHRI dan member dan non-member yang saat ini bergabung di NHRI itu kebanyakan itu Japanese company Pak. Hampir ya sama 85-86% itu dari PMA semua. Iya, betul. Karena memang perlu kita ketahui juga kadang-kadang kan kalau perusahaan Japanese company itu harus ada orang Jepangnya juga Pak. Yeah. Nah kebetulan memang di Ikra Consulting sendiri kita juga sudah berafiliasi. Oh Pak. Ada Pak ya? Ada member orang Jepangnya? Ada 2 orang Pak. Oke. Jadi ada afiliasi dengan Jepang dan jadi kita itu ada afiliasi yang berkantor di Tokyo, satu lagi berkantor di Bangkok Pak. Di Bangkok, Thailand. Sama di Vietnam. Oke. Jadi kadang-kadang memang kan ada di beberapa company itu yang grupnya di Iya. Thailand, Iya. punya anak perusahaan Indonesia di satu paket gitu. Oke, berarti secara prinsipal tidak ada kendala kalau sudah pakai jasa dari Ikra Consulting, kemudian ada kendala di oversize juga, tektokannya sudah nyambung ya Pak. Karena ada tadi sudah afiliasi di Jepang, di Thailand, di Vietnam juga gitu ya. Dan butuh support member Jepang, orang Jepang yang untuk menjelaskan. Biasanya kan J2J Pak ya. Betul. Ini ada J2J untuk meyakinkan, berarti nggak ada kendala nih. Di tim Bapak sendiri karena ada tim orang Jepangnya yang bisa menjelaskan dan memang expert di Ikra Consulting ini Pak ya. Betul, karena memang dia punya license di Jepang sana Pak sebagai tax consultant ya. Baik. Berarti tidak kalah saing dengan konsulan Japanese yang ada di Indonesia saat ini Pak ya. Bisa dibilang ya hampir servisnya hampir sama atau bahkan melebihi nih Pak. Ya kita berpikirnya supaya melebihi Pak. Oh. Karena kan memang gini Pak, kita kadang-kadang beberapa klien itu kan kita sudah akses gitu. Artinya apa sih yang menjadi kebutuhan mendasar bagi si orang tax consultant. Artinya kadang-kadang kita datang ke perusahaan, oh iya Pak, ternyata memang responnya lama gitu. Nah, kita coba improve dari situ. Ternyata harganya pricingnya lebih mahal gitu. Nah kita lebih fleksibel terhadap harga. Terus yang ketiga
terkait dengan aturan, ternyata ada aturan baru kita nggak pernah dikasih tahu. Kayak gitu. Terus ada juga 4 benefitnya adalah memang selain kita di bidang pajak, akunting dan KCA, itu juga ada bidang pendidikan, Pak. Jadi bagi member-member klien kami yang ingin belajar pajak, Oh, berarti kita juga menyediakan untuk studi pajak, Pak. next untuk member NHRI dan di Ya. luar juga jika ingin belajar, Ya. Bapak tim dari IKRA Consulting Ya. siap memfasilitasi dan Siap. memberikan ilmunya, Pak ya. Dan Gitu. brevet kami sudah ada MPSN, Pak. Jadi brevetnya bukan brevet yang sekedar brevet aja, udah ada register dari Dinas. Oh, baik Pak, baik. Jadi baik. jasa kita tuh ada nomor seri Siap. Dinas. Baik, baik. Terima kasih banget ini berarti tidak salah ya, NHRI disupport oleh IKRA Consulting gitu. Oke, terima kasih Pak Franky untuk penjelasan klien-klien Bapak di IKRA Consulting saat ini. Kemudian servisnya tadi yang diberikan juga sudah cukup jelas. Nah, sebelum berakhir nih Pak, ada nggak nih yang akan ditawarkan nih dari tim IKRA untuk semua member dan non-member di NHRI, servis apa nih yang akan diberikan atau promo apa yang akan diberikan atau apa nih yang akan disajikan dari IKRA? Silakan dari Pak Franky atau dari Pak Iko? Boleh? Sekaligus mungkin menutup ya. Ya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Tagline friendly dalam hari ini kita lebarin sampai ke permasalahan diskusi. Jadi saya sudah memperkenalkan kepada teman-teman bahwa IKRA jangan pernah tidak memfeedback pertanyaan-pertanyaan dari siapapun. Artinya kami tidak pernah berhitung gitu, walaupun itu klien atau non klien, ketika bertanya dan kita pada saat itu ada kesempatan waktu jawab. Kalau perlu assist bantu. Jadi dasar itulah yang membuat kita itu kita ingin membantu bisnis number 2, solve number 1. Jadi dari situlah mungkin saat ini kita di daerah-daerah Kerawang, Cikarang itu udah lumayan bisa mengakar gitu, ada beberapa banyak klien yang bermula dari interaksi antara kita dengan klien sesuai dengan kebutuhan mereka, kita layani tanpa ada ikatan bisnis. Ya walaupun akhirnya juga ada ikatan bisnis gitu ya. Dan free, kita diskusi, silahkan permasalahan apapun. Ada sekitar 12 yang ready dari tim IKRA Consulting, mungkin sekian akan 14 ya, tapi ya balik lagi tergantung leveling ya, permasalahan yang krusial mungkin di level kami yang udah lebih senior, yang mungkin masalah teknikal, SPT segala macam di tim kami yang junior itu akan siap untuk membantu. Dan kami punya website itu mungkin kontak personnya atau segala macam bisa diakses di situ. Segala sesuatunya bisa diakses di situ. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan telepon, bisa Franky, bisa saya, bisa siapapun dari IKRA Consulting. Anything misal terkait perpajakan, keuangan, audit atau bingung-bingung. Saya kenapa ya begini ya, auditor saya challenge segini. Berarti intinya kalau ada keluh kesah siap menampung. Boleh. Gitu. Karena berawal dari keluh kesah tersebut akan direspon dulu ya. Direspon dari problem solvingnya bagaimana akan diberikan atau dikasih gambaran dan akan disupport oleh IKRA Consulting. Begitu Pak ya? Betul. Baik. Betul. Dan ya freely ya, tinggal terlalu kayak kami nggak akan melakukan charge atau Wih, mantap ini. ya itu bagian dari interaksi dan tagline lah. Baik Pak, baik. Oke, jadi cukup jelas ya untuk member NHRI semua dan non-member silakan jika ada keluh kesah atau kendala terkait dengan perpajakan atau dengan objection, kemudian appeal, kemudian corporate income tax, kemudian ada problem dengan transfer pricing, kemudian tax planning, kemudian likuidasi yang melibatkan berbagai macam pihak dari tim IKRA Consulting akan siap dan akan selalu mendukung teman-teman semua permasalahan yang ada di perusahaan teman-teman semua.
saya cukupkan untuk pada hari ini. Sebelum kita berakhir, kita ada satu moto kita, Pak. Oh gitu. Nah, jadi di sini ya, Ya. one respect, one collaboration. Oh, Jadi oke. kalau saya bilang NHRI, ya kita sama-sama bilang one respect, one collaboration sambil mengepalkan tangan. Oke Pak ya, Oke. teknya kita mulai 1, 2, 3. NHRI, one respect, one collaboration. Terima kasih, selamat malam.